Introducing the new chapter, all about community, super music, super talks, super challenge, super soccer, and super adventure. This is a new chapter, Super Squad Bogor Barat. Introducing the new chapter, all about community, super music, super talks, super challenge, super soccer, and super adventure. This is a new chapter, Super Squad Bogor Barat. Hai Super Friends, balik lagi di Ospek bersama Nanda di sini dan seperti biasa ya guys ya, yang kalian tunggu-tunggu nih setiap minggunya bakal ada entah komunitas atau mungkin band atau mungkin grup gitu ya yang kita hadirkan di sini supaya nanti teman-teman di rumah bisa terhibur dan semoga suka juga sama bintang tamunya nih. Nah untuk kali ini kita agak sedikit kedatangan yang agak berbeda juga karena ternyata beliau ini juga seorang penulis buku gengs. Langsung aja kenalan sama Mas yang di sebelah sini. Dengan siapa Mas? Nama tadi diserojakan. Diserojakan. Kalau nama asli, Fahriza Nugraha. Fahriza Nugraha, tapi lebih enak dipanggil apa nih? Terserah sih maunya apa. Sayang kan gak bisa. Enggak juga, enggak bisanya kenapa? Enggak bisanya kenapa? Enggak bisa aja, belum tahu, belum kenal. Oh iya. Tadi kan udah dikenalin namanya Fahriza Nugraha. Belum kenalan secara pribadi kan kayak gitu. Oh iya. Lanjut. Boleh Dengan manggil siapa? Seroja atau Riza lah gitu. Kenapa dipanggilnya Seroja? Seroja, jadi tuh nama gue kan Fahriza Nugraha. Ya. Jadi pas waktu kecil gitu, di keluarga tuh sering memplesetkan nama. Ya gak? Kayak misalkan nama kesayangan nih, misalnya nama lu siapa nama lu? Nanda. Nanda. Mungkin Nanda jadinya Nandi gitu. Atau Nandar. Tapi itu serius di keluarganya emang suka memelesetkan nama? Iya, nggak juga ada dua alasan. Yang pertama, Apa tuh? dia kan lebih gampang dari Fahriza, terus jadinya Seroja itu. Fahriza. Rija Seroja. Karena di saat itu ada lagu Bunga Seroja. Iya yang film Laskar Pelangi juga kan ada Itu kan tuh. kejauhan. Misalnya Laskar Pelangi masih baru, itu kan di remake. Jadi enggak didaur ulang. Jadi dulu tuh emang ada lagu Melayu juga. Namanya judulnya Bunga Seroja. Jadi konon ceritanya gitu. Kalau gue kan diasuh sama siapa aja. Kalau dulu dari kecil. Oh. Bisa nenek, bibi, ya. siapa keluarga siapa gitu kan. Oke. Karena gitulah. Jadi gue gak bisa tidur siang kalau gak dinyanyiin Bunga Seroja. Serius? Serius gue. Harus nyanyiin Bunga Seroja. Oke. Jadinya ya udah Seroja. Oke, jadi sampai sekarang pun Diserojakan gitu. Jadi ya udah gue gak mau dipaksa untuk jadi Seroja gitu. jadi teman-temannya manggilnya apa nih? Seroja gitu. Banyak. Biasanya apa? Ada 12 nama gue. Oh gokil, enggak kepanjangan. Enggak mungkin disebutin satu-satu kepanjangan, enggak. Oke, Bang Seroja nih ya. Seroja. Bang Seroja nih, kegiatannya sehari-hari ngapain nih? Pengen tahu Sehari-hari dong. tidur, makan, minum. Oke, baik saya juga rokok. begitu ya guys. Kalau Ada kegiatan yang apa nih? Kegiatan yang produktif dalam ranah kesenian maksudnya ya? Dalam produktif. ranah kesenian, gue aktif di musik. Selain di Serojakan dulu juga ada, ya banyak lah. Gue musik dari tahun 2009. Ada beberapa proyek yang memang gak jalan lah. Akhirnya memutuskan untuk solo di tahun 2017. Selain musik, gue ngelukis. Gue perupa juga. Lalu gue nulis fiksi. Entah itu nulis fiksi atau nulis ya esai atau artikel gitu-gitu lah. Lalu gak lama setelah pandemi nih, pas pandemi kan pasti bingung gitu kan. Iya, kita bingung mau ngapain kerja gitu ya. kreatif yang memang harus di lapangan dan ketemu klien, ketemu event segala rupa. Akhirnya kita gak punya apa-apa. Gitu. Iya, gabut gitu kan, gabut. Gabut. Mau bikin karya juga siapa yang mau beli gitu kan. Jangan gitu lah. Pandemi gak ada duitnya orang-orang gitu ya. Ada akhirnya pas awal pandemi gue buka warung kopi di rumah. Jadi rumah tuh rumah keluarga, sebenarnya rumah orang tua gue.
memang dari dulu tuh rumah itu sering dipakai ya ruangan kreatif lah buat anak-anak. Jadi di sana tuh kita sering buat ngelukis bareng, terus nyablon bareng, segala rupanya lah gitu kan. Jadi memang udah nggak aneh kalau misalkan rumah itu dipakai untuk kegiatan umum gitu. Orang tua masih tinggal di situ juga? Masih di situ orang tua, Oke. emang bebas lah gitu kan. Jadi tahu gitu ya kegiatan Bang Seroja ini sama teman-temannya tuh ngapain aja gitu. Terus di ya pas rumah. pandemi, karena kan semua orang kangen sama rumah gitu kan. Katanya disuruh di rumah aja. Iya, Ya, betul. di rumah aja ya udah gue bikin deh. Pas gue bikin kedai kopi di dalam rumah gue. Gitu. Di dalam rumah tuh bener-bener di dalam rumah, di ruang tamu gue bikin. Oh, tapi sampai sekarang Masih jalan. Masih jalan. Oke. Selain warung kopi juga di situ bisa buat teman-teman belajar sharing bareng gitu ya tentang seni rupa lah, tentang sastra gitu. Oke, Terbuka berarti untuk umum sebenarnya. berarti emang siapapun secara bebas gitu ya bisa Bebas. misalnya mau Bahkan datang. nggak cuma dari Bogor ternyata. Maksudnya enggak? Yang datangnya. Oh, Kan karena kan sekarang gue mainin di sosmed ya. Sosmed kan galak gitu ya. ya Bisa cepat gitu lah ya. Cepat juga dapetin seseorang gitu ya. Ya ampun. Pokoknya gue cuma pakai hashtag dan lain-lainnya. Tiba-tiba ada orang Jakarta, ada Bekasi main ke rumah gitu. Yang awalnya gak kenal. Bela-belain tuh ya mereka Bela-belain. ya. Oke. Iya. Penasaran. Karena kan di sosial media nipu ya gitu. Sebetulnya sih. Iya kan? Nipu ya. Orang-orang mikirnya anjing ini kayaknya gede banget gitu nih. Ada sebuah kegiatan, sebuah ruang yang kayaknya asik banget nih gitu kan. Ada entitas yang lain-lainnya gitu kan. Ekosistemnya bagus ternyata ya gue doang sendiri ya. Gitu. Iya tapi gak apa-apa. Kita kan namanya kerja di apa namanya. Kreatif, orang kreatif. Gitu. Kita emang harus memancing dulu kan. Betul. Nah kalau belajar ngelukis sendiri atau belajar main gitar sendiri gitu itu udah dari umur berapa tuh? Nah kalau misalkan apa ya, di ranah musik tuh. Gue emang dari kecil senang sama musik. Keluarga tuh senang sama musik. Memang dulu waktu kecil banget loh, kecil gede gini nih. Enggak gede gini dong, itu enggak, gue itu mah Segini enggak? gede enggak, itu mah belum hidup. Masih iya, gini, masih siap. gini nih. Masih dalam perut. Masih gini-ginian. Masih nyari jalan keluar tuh nggak lu? Ginian. Kecil, umur-umurnya setahun dua tahun lah gitu, baru bisa jalan. Gue ngabisin hari waktu siang itu di tempatnya almarhum paman. Jadi paman tuh punya, dulu tuh di tahun-tahun 90-an awal atau 2000-an tuh ada namanya rental kaset. Rental kaset. Jadi kita tuh nggak cuma beli, tapi ngerental. Disewain gitu Sewain ya. gitu. Nah gue di situ. Jadi tiap hari gue dengerin musik. Apapun itu gue konsumsi musik. Akhirnya nempel gitu. SD mulai tuh. Ada juga di tetangga tuh. Ada sebuah perkumpulan gitu organisasi. Yang memang ngumpulin pengamen-pengamen jalanan untuk diedukasi. Oke. Karena musik di situ gue belajar, makin belajar. Kepikiran tuh kan, yaudah ternyata gue nyemplung di musik. Tapi bodohnya gue adalah gue gak mau mengembangkan itu. Gitu. Jadi skill gue udah pas-pasan seperti itu. Gitu. Jadi genre musiknya gue juga kalau ditanya genre musiknya apa, gue gak tahu genre musiknya apa. Karena semuanya Gak semuanya juga. Oh enggak semuanya juga. Karena aneh gitu kan kalau misalkan orang ya zaman sekarang mungkin bilangnya kalau akustikan gitu masuknya ke balada. Ya. Musik-musik balada lah gitu kan, musik-musik folk mungkin yang intinya, musik-musik balada. Kalau gue bilang bukan musik balada, musik balaga. Daing main balaga. Oh, oke. Kuma orang, gitu. Emang kuma orang gitu. Iya. Karena memang influence-nya juga di musik emang yang ngeleyet gitu. Iya sih, apalagi musik-musik sekarang ya. Enggak, musik-musik dulu misalnya yang gue oke. terinspirasi untuk bermain musik gitu, yang ngeleyet lah gitu. Kalau untuk ngelukisnya sendiri nih, Ngelukis. bersamaan nggak tuh waktunya dengan Sama. lu? Karena dari kecil juga bokap suka ngelukis juga kan. Oh iya. Malah bokap yang ngajarin gue untuk ngelukis sama gitu, nulis. Terus masuk ke kurikulum. Kurikulum KTK itu kan keterampilan gitu. Iya, Keterampilan iya. kan masuk dari SD sampai SMA kita belajar tentang gambar gitu mulai. Cuma serius-seriusnya di gambar di seni rupa ya mungkin SMP. Di visual art ya SMP itu. Kalau lu sendiri nih, lu pribadi sendiri, kalau dibandingkan gitu ya antara si musik dengan si Rupa. apa namanya melukis, lebih prefer kemana sih sebenarnya lu? Atau mungkin dua-duanya atau lu lebih menekun yang mana sih kira-kira? Gak ada sebenarnya. Jadi semua berjalan aja gitu ya? Nah kalau misalkan kenapa orang banyak bilang lu rakus amat, lu nulis juga, lu musik juga. Oh iya, nulis lu juga tuh, iya rupa bener. juga, visual juga.
lu gimana caranya sih gitu. Lu kok rakus banget sih gitu. Enggak. Padahal gak kayak gitu. Gue nganggur banget gitu, gue orangnya nganggur. Gue gak tahu mau ngapain gitu kan, gue mau gak tahu. Tapi sorry ya, tapi nganggurnya dia tuh produktif. Ini jadi pelajaran juga nih buat Super Friends di rumah gitu kan. Ya produktif Kalian gak apa-apa, tapi invoice-nya gak dapet-dapet. yang penting produktif dulu aja ya guys ya. Produktif, mungkin kan kalau misalnya di seni kan bisa ditabung ya. Yep. Lu sekarang bikin ginian, mungkin zaman sekarang mungkin hari ini lu gak laku. Suatu saat itu bakal dicari sama kolektor. Ya sama kayak lagu gitu ya, maksudnya lagu juga ada yang udah booming dari tahun segini tapi justru malah. Kayak lu tadi tuh, yang Bunga Seroja, lu dengerinnya di Laskar Pelangi kan? Iya. Sebenarnya itu tuh jauh dari Laskar Jauh itu Pelangi ya udah tuh kan, ada. oh, iya bener. Jadi emang ada lagu-lagu yang sebenarnya udah rilis tahun berapa nih gitu. Baru naik Cuman lagi. baru naik, iya betul. Oh oke, jadi dia buka kedai kopi di rumah, Kedai kopi. dia apa ya ibaratnya mengembangkan bakat seninya juga di tempat yang sama Iya. gitu ya. Lu tadi gue denger-denger nulis juga. Nulis gini ada novel kedua gue. Novel kedua? Kedua. Oh yang pertamanya Ada. judulnya apa tuh? Ini Yang pertama judulnya Catatan Kobra. Itu tentang memoir. Jadi masa kecil gue adaptasikan ke dalam novel. Oh Gitu. based on masa kecil lu? Oke. Kisah Kalau SD lah gitu. Kenapa gue ngambil jalan seperti ini gitu. Itu ada. Inti serinya ada di situ. itu tahun berapa tuh rilis buku yang Rilis pertama? 2018. Oh ini kalau ini baru nih ya? Ini baru pas pandemi. Ini juga salah sih sebenarnya. Kenapa? Apa tuh yang salah? Gue kira nih pandemi orang-orang kan di rumah. Ah. Bete gitu kan ngapain beli buku. Ternyata kagak. Dibanding mereka beli buku, mending mereka beli hand sanitizer. Sama beli masker. Jadi Dia perbandingannya ke situ ya iyalah. lu lebih baik ya lu, iyalah. lu gitu lebih ya. baik lu hidup lu ngerasa bahwa gue nggak boleh mati dalam keadaan COVID dibanding gue harus mati dalam keadaan bodoh. Anjing. Lagian, tapi nggak apa-apa sih. Maksudnya ini kan sebuah karya yang menurut gue jarang juga kepikiran sama anak-anak sekarang gitu. Mereka merasakan dampak pandemi, mereka juga merasakan gimana sih diam-diam di rumah mulu gitu. Tapi kan biasanya orang-orang itu ya udah rebahan aja gitu kayak gua ya gitu ya salah satunya. Apalagi guys. sekarang ada Instagram gitu, ada TikTok. Tapi kalau dia produktif gitu, dia bikin buku Ini gitu. buku gue tulis tuh nggak saat pandemi sebenarnya. Udah lama juga? Udah 2019. Oh oke. Guys kalau misalkan tadi dia cerita katanya buku pertamanya itu menceritakan tentang masa kecil lu ya Bang ya? Memoir ya. Kita bakal bahas nih, ini buku bakal menceritakan apa tapi di segmen yang kedua jangan kemana-mana dulu Super Friends, kita istirahat dulu. Introducing the new chapter all about community, super music, super talks, super challenge, super soccer, and super adventure. This is a new chapter, Super Squad Bogor Barat. Introducing the new chapter all about community, super music, super talks, super challenge, super soccer, and super adventure. This is a new chapter, Super Squad Bogor Barat. Ya, gue disuruh Jakan, lagu yang bakal gue nyanyiin judulnya 0303. Sebatang rokok di tangan, menjelang pagi buta, duduk menopang tanya di pinggiran jalan kota. Di depan toko jahit yang ditinggal sang pemilik, entah pulang kampung atau mungkin gulung tikar. Muncul pertanyaan hilir mudik membebani
tentang kerasnya dunia, atau aku yang manja? Oh manusia, kadang ingat dengan doa saat dicoba beban yang teramat berat. Oh manusia, kadang kenal dengan Tuhan kala diterjang hujan badai dan dilema. Selalu mengira Tuhan menjauh, wajahnya murung, tak ingin dikenal. Oh manusia, kadang ingat dengan doa saat dicoba beban yang teramat berat. Oh manusia, kadang kenal dengan Tuhan kala diterjang hujan badai dan dilema. Oh manusia, pendusta yang juara. Introducing the new chapter, all about community, super music, super talks, super challenge, super soccer, and super adventure. This is a new chapter, Super Squad Bogor Barat. Introducing the new chapter, all about community, super music, super talks, super challenge, super soccer, and super adventure. This is a new chapter, Super Squad Bogor Barat. Yes, Super Friends, masih di Ospek ya. Makasih banget buat yang masih setia mantengin Ospek nih. Tadi juga kita udah ngelihat performance dari Bang di Serojakan. Oke, dari Bang Seroja ini ya. Kita juga pengen tahu nih, sebelum kita ngebahas nih ini buku menceritakan tentang apa gitu. Kayaknya kita tanya-tanya dulu nih, kita kepoin dulu nih. Ini lagu menceritakan tentang apa sih lagu yang tadi dibawain tuh? Ceritanya mau panjang apa mau pendek nih? Dipanjangin aja nggak apa-apa. Dipanjangin panjang banget. Oh jangan. Iya, ntar durasinya makin lama gitu. dirangkum. Jadi 0303 tuh, itu jam sebenarnya. Jam 3:03 subuh. Oke. Di saat itu gue lagi dalam masa apa ya, dalam kondisi yang gak enak banget gitu. Lagi drop lah, pokoknya lagi drop banget lah kondisi itu tuh lagi drop. Kemarin gue mikir anjing ya gue senang-senang bla 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 nggak tahu siapapun, ketika gue lagi jatuh gue baru kenal sama Tuhan, gue baru ingat sama doa gitu. Terus? Dan di 03 itu malam-malam tuh gue sakit, gue ngedrop banget, gue dalam 6 bulan itu divonis lambung sobek dan lain-lain gara-gara rock and roll live gitu. Iya paham, I know.
Gak sakit, terus gue mencoba memberanikan diri untuk keluar rumah. Subuh-subuh itu gue keluar rumah, gue jalan kaki di salah satu jantung kota itu. Udah disebutkan nama jalannya nih. Itu jalan yang sangat historis banget tuh. Jalan itu jalan Jembatan Merah tuh. Yang banyak tukang makanan lain tempat terang gitu. Di situ gue jalan, gue diem. Itu gue ada bisikan-bisikan gitu buat bikin lirik. Bisikan apa nih guys? Gue magis banget sebenarnya. Gitu gue diem bareng sama ya yang di jalan gitu pada tidur. Gue ikutan tiduran sama mereka. Terus gue mikir gitu kan, gue dibengong. Dapat tuh lirik. Dapat lirik gue tuh. Nulis gue langsung. Oke, kayak cuman tiba-tiba ada kalimat apa gitu muncul. Gue langsung bengong. Oh iya, ini tulis. Pulang ke rumah, langsung ngambil gitar gitu kan. Itu langsung dapat banget tuh. Langsung ngulik pada malam itu juga gitu. Gak diulik, gue langsung dapat. Langsung jadi justru gitu ya. Aneh menurut gue, kayak ilham. Iya guys, ini jarang juga nih guys ya maksudnya. Jam 3 tuh gue pulang jam sekitar 4:30. Tahrim gue pulang. Oke. Gak lupa beli ini dulu, cemilan, kue balok gitu-gitu. Oh siap. Karena kan kata dokter gak boleh rock and roll dulu ya, biasanya kan harus beli ke Lapo Jamu atau kemana gitu. Beli makanan beli makanan berat gitu kan, kan gak boleh makan berat dulu kan, gitu iya, kan. Roti-rotian gitu, oke kue balok, pulang ngulik lagu dapat si 0303 itu. Itu kan tadi kan lagu kan menceritakan gimana dia. Tentang keresahan manusia lah pokoknya. Oh oke. Ya, misalkan lu juga gitu lah, lu ketika lu lagi ngedown, lu baru ingat sama, ya Allah gila amat hirup teh gitu kan. Ya Allah. Giliran udah susahnya baru nyari gitu ya. Bagian lagi seneng baru ingat gitu, oh iya gitu. Enakin aja gitu. Iya, oke. Tadi seputar lagu udah kita bahas ya guys ya. Kita juga pengen tahu dong nih. Ini buku judulnya Bisakah Kunci Terbuka? Kita pengen tahu karena ini judulnya nyentrik juga ya. Maksudnya penasaran banget gitu. Kalau tadi di buku pertamanya dia itu soal kehidupan dia di masa kecil. Kita pengen tahu nih, kita pengen kepo juga nih. Ini Bisakah Kunci Terbuka ini menceritakan tentang apa nih? Tentang ego manusia. Gila. Ambisi manusia, obsesinya manusia. Sumpah dia berat banget. Gue dari tadi deg-degan tau ngobrol sama dia karena aneh sih deg-degan. Berat banget gitu ya setiap poin-poin yang dia sampaikan tuh menurut gue. Gak apa-apa jangan bercanda biarin. Menurut gue kayaknya dari kemarin-kemarin nge-interview orang gitu ya, tahu band. Kayaknya dia doang yang tiba-tiba tuh gitu, dalam gitu loh. Ayo ceritain. Iya tentang obsesi manusia. Jadi ya, secara garis besar gue nyeritain tentang sosok tokoh namanya Arumi. Arumi itu adalah mahasiswa jurnalistik. Aruminya pakai basin nggak? Aruminya bukan basi di situ. Arumi apa nih? Arumi Anastasia. Oke, baik. Cantik ya namanya? Cantik. Nama lu siapa? Nanda. Nanda apa? Nanda Angela. Menurut lu cantik gak? Enggak. Enggak ada yang mau. Oh, iya, gak ada yang mau. Itu gak ada yang mau gak tuh. Gak rame. Gak rame kalau nanya-nanya soal gue. WA di sini, WA di sini. Ayo gimana? Jadi tentang Arumi. Arumi ini sosok perempuan yang idealis. Idealis, melankolis. Pokoknya ribet lah. Arumi itu orang sosok yang ribet, perempuan ribet gitu ya. Jadi ketika dapat tugas dari dosennya untuk investigasi, dia pengen dapetin tugas yang sangat seksi gitu. Apa tuh salah satunya tuh? Di belakang ini ada sinopsisnya gitu. Jadi si Arumi itu masih mikir gitu. Arumi itu mikir mau masukin topiknya tentang peredaran narkotika, penjualan perempuan, atau apa tuh tadi tuh, gue lupa. Dan perempuan pokoknya gitu-gitulah. Perubahan obat yang pokoknya sama ini pelacuran di ranah pejabat gitu. Oh, oke, jadi si... Yang otot banget si Arumi tuh pengen bikin gituan karena lihat teman-temannya itu cuma ya investigasinya cuma sebarang lewat-lewat doang lah. Terus settingan juga gitu kan. Si Arumi ini idealis perempuannya gitu. Kalau diceritain semua orang-orang gak mau baca. Enggak, jangan diceritain semuanya. Makanya ceritanya kita gitu aja, Arumi aja. Tapi inti keseluruhannya buku ini tuh menceritakan tentang apa sih? Apakah ada sedikit-sedikit menggambarkan kisah hidup lu? Tentang atau semua manusia yang pengecut. Kita kadang kita obsesi banget ya. Ayo, tapi ternyata kita nggak mau jalan. Kita masih mikirin, iya ntar akibatnya ada ini, ada itu. Oh terlalu Akhirnya, takut ya, ragu gitu ya. Kenapa bilang bisa gak kunci terbuka? Ya lu bisa gak ngebuka kunci lu sendiri. Gitu. Okay, guys, nanti dikasih apa tadi kan omongan dia kan menurut gue itu kata-kata yang jarang didengar ya. Nanti ditulis tuh apa tadi kata-kata mutiara yang dari dia tuh
Kadang kita ragu atau apa segala macam gitu kan. Gue juga lupa ngomong apa tadi. Itu bisikan dibisik gue. Oke, nah balik lagi ke buku nih ya Bang ya. Gue pengen tahu nih, lu sebagai seorang pelukis, sebagai seorang penulis atau pemain musik juga gitu kan. Ini desain bukunya ini lu yang mendesain sendiri atau gimana? Kalau desain itu enggak dari pihak penerbitnya. Gue terima beres aja gitu. Oh tapi lu gak request, saya pengen diginiin ya gitu, enggak? Dia ada sih sebenarnya dikasih 3 artwork, cuma gue pilih ini doang 1. Karena cocok tuh, ada kereta gitu tuh. Kereta tuh ada cerita soalnya, ada cerita si Arumen naik kereta. Tuh kan, ada lagi ceritanya. Dia berbagai macam cerita gitu, ada gitu. Gue juga punya cerita misalnya tentang lu gitu. Apa tadi tuh? lu duduk di sini gitu. Oh tuh kan, nih kita duduk kayak gini aja ntar sama dia bisa ditulis nih, bisa diceritain. Tapi nggak apa-apa ya, mudah-mudahan buku ini nih jadi banyak yang Kalau mau beli bisa. nonton Kalau mau beli, jadi banyak yang beli juga. Beli bisa di gua. Oke, nanti terakhir di segmennya terakhir kita promoin sosmed ya. Tenang. Sekarang Biar ngobrol apa kalian lagi? tahu, biar kalian tahu nih kalau mau beli buku ini harus beli kemana gitu. Nih tadi udah ngomongin soal inspirasi lu kayak gimana dalam menulis buku atau mungkin menulis sebuah lagu gitu ya. Gue pengen tanya nih, kalau orang misalnya nulis lagu itu kan biasanya kendalanya adalah ketika mereka lagi nggak mood atau lagi apa gitu. Gue pengen tahu nih, diloncat nih ya satu pertanyaan tadi soal lagunya dia. Ketika lu nulis lagu itu kan lu langsung jadi tuh katanya tuh lagunya. Itu lagu yang lu ciptain itu bukan 1 atau 2 dong? Pasti ada beberapa dong, betul nggak? Materi lagu. Kalau sekarang ada 14. Oke, kendalanya apa sih dalam menulis lagu tuh? Kendalanya, apa ya kendalanya ya? Entah lu lagi bad mood kah atau apa gitu kan? Gue punya 3 ranah nih. Misalkan gue di musik gue lagi buta, gue lagi pusing lah gitu, gue lagi mentok, kering inspirasi, gue alihkan ke lukisan kering ke nulis. Jadi gitu saling bergantian. Oke, kalau untuk lagu tadi udah terjawab ya gitu kan. Nah kalau misalnya lagu kadang yang bikin susah nih ya, ada teman-teman juga yang sering cerita, kok gue bikin lagu kayak gini susah pokoknya. Gue bilang gini, ekspektasi di dalam kepala lo, penggal dulu. Lu pengen bikin lagu itu yang susah kan, yang harmonis dan segala rupanya, itu yang menghambat lu. Itu kagak ngalir. Kalau mau bikin apapun, karya itu jujur. Tips nih ya, Kalau ketika lu jujur, lu gampang kebuka semua. Tapi ketika di pikiran lu ada ekspektasi, gue pengen bikin lagu yang kayak gini, itu susah. Itu gak hambat lu. Itu malah jadi ngurung lu. Gitu. Editor nanti kasih tepuk tangan ya sebelah sini. Luar biasa Mas. Jawaban yang benar-benar memuaskan. Oke, mudah-mudahan teman-teman juga nih bisa sedikitnya belajar gitu ya, apalagi untuk para penulis lagu atau mungkin. Tapi jangan didengar, gue gila, orang gila. Emang kita kan harus gila untuk mengeluarkan karya. Ih bener gak sih lo, gokil ya kata-kata gue. Silakan ntar tulis ya. Sekali Nanda, kuat sebaik Nanda. Luar biasa, berkat si ini nih. Si ini siapa? Ini gelas. Gelas lu ada apanya emang? Ada sesuatu dong. Wah kacau gelas lu. Coba lihat. Oh. Sama. Beda, gua putih. Air putih. Lu putih tapi rada-rada pudar putihnya. Ada sedikit taburan cinta ya di kaca-kaca. Ya Allah. Oke. Nih kita masih pengen kepo juga nih ya. Karya-karya lukisan lu pernah lu coba untuk jual atau dipamerin gak gitu? Atau mungkin ditawar sama orang gitu kan, seberapa dengan nilai yang cukup besar, pernah gak sih kayak gitu? Masuk ke exhibition gitu? Exhibition pernah di Bogor, terus kemarin terakhir pandemi kan kita gak bisa bikin pameran ya. Akhirnya teman-teman ada yang punya ide gila gitu. Teman-teman dari Jakarta dan Malang itu bikin pameran secara virtual. Pakai website gitu, jadi lu main, lu dalam website, tapi lu kayak jalan-jalan di pameran gitu. Ada kayak gitu? Iya itu, karena namanya biar anak-anak seniman gitu kan. Baik, harus menciptakan sesuatu yang baru gitu kan. Itu kemarin Jakarta, Malang, terus paling kolaborasi sama beberapa band untuk artwork desainnya, kayak kemarin kan Petani Singkong itu kan di sini. Artwork terus Katapel pernah kolaborasi juga gitu. Sama band-band paling. Kalau misalnya lukisan yang beneran gue ngelukis, gue pengen banget nih ngelukis terus gue gak tahu mau dijual apa enggak, itu ada pernah temen juga sebenarnya. Kalau untuk masalah pameran berarti nggak perlu diragukan lah ya, maksudnya. Tapi nggak juga, karena pameran sekarang lebih ketat juga.
Kalau ketatnya iya dalam, sih. dalam kurasinya. Tapi beruntungnya lu punya teman-teman yang maksudnya ngerti gitu ya untuk gimana caranya supaya bisa untuk bisa dipamerkan gitu. Nah, teman-teman, kita masih bakal ngobrol lagi nih ya dan bakal lebih panjang lagi, obrolannya bakal lebih seru lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap pantengin Ospek. Introducing the new chapter all about community, super music, super talks, super challenge, super soccer, and super adventure. This is a new chapter, Super Squad Bogor Barat. Introducing the new chapter all about community, super music, super talks, super challenge, super soccer, and super adventure. This is a new chapter, Super Squad Bogor Barat. Hai Super Friends, balik lagi di segmen terakhir ya, masih di Ospek tentunya. Makasih banget buat teman-teman yang masih nonton Ospek juga nih sampai detik ini. Oh ya, tadi aku lupa bilang nih, seperti biasa gitu ya, setiap kali episode Ospek itu pasti akan ada yang namanya giveaway gitu. Nah, langsung aja kita tanyain nih, kita minta pertanyaan dari narasumber kita saat ini nih. Bang, pertanyaannya nih Bang, dua buat giveaway. Yep. Yang pertama, tadi gue udah cerita tuh kan tentang kisahnya lagu si 0303 itu. Pertanyaannya adalah, di mana lokasi atau nama jalan yang bikin gue terinspirasi untuk nulis lagu itu? Tadi udah diceritain sama gue. Oke. Yang pertama itu ya. Pertanyaan pertama, yang kedua Bang. Kedua, baca Quranan maknanya. Oh, nggak tahu. Yang kedua. Itu. Bentar lagi masuk. Nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Nggak connect. Gue yang salah. Ngejelasinnya kurang spesifik gitu. Nggak apa-apa. Yang kedua. Siapa pencipta lagu dari Bunga Seroja yang bikin gue bisa tidur siang? Enggak lu. Lu tanya bapak lu no di rumah. Nah itu dapat giveaway-nya yang kedua tuh mahal banget. Apa tuh? Berupa apa hadiahnya? Berupa rokok. Dari jarum luar. Tapi itu serius pertanyaan kedua kayak enggak ya? Hah? Pertanyaan kedua tadi beneran itu? Terserah lu, menurut lu gimana? jangan. Menurut kita... Kru gimana? Cocok gak pertanyaan kedua itu? Karena giveaway-nya lebih mahal ya. Yang kedua ya. Oke. Si Nanda di giveaway kan. Oke, apa tadi pertanyaan kedua itu siapa yang nyiptain lagu? Bunga Seroja. Tuh. Itu kan gampang banget sekarang mah bisa di searching lah di Google. Lu jawab deh tuh ya guys ya. Oke, seputar pertanyaan udah kita sampein. Kita masih mau ngebahas sedikit lagi nih ya tentang si Bang di Serojakan ini gitu. Tentang kisah-kisah hidup dia seputar dia menciptakan lagu atau mungkin ngelukis juga gitu. Asmara gak Asmara? Asmara kayaknya di skip dulu ya. Karena kalau Anda ngomongin asmara di sini banyak yang tersinggung nanti ya. Sama soalnya ya. Ada yang terwakilkan kan? Karena lagi musim hujan. Apa tuh hubungannya? Musim sedih. Enggak, kita jangan bersedih guys. Walaupun ada yang jomblo-jomblo kita harus tetap semangat pokoknya. Oke? Kita harus tetap semangat. Nah, di segmen yang terakhir ini kita mungkin teman-teman di rumah juga penasaran gitu kan. Setiap kali lu menciptakan lagu atau mungkin lagi nulis buku gitu. Lu pernah ngerasa bosan gak sih sama apa yang lu kerjain sekarang nih? Bosan, pernah. Ngerasa bosan? Biasanya... Gua di tahun pandemi, mentok gua. Oke, pandemi kan udah sekitar 2 tahunan kali ya? Pertengahan pandemi lah 2000, awal-awal tahun ini kemarin tuh. Oke. Karena kan pandemi gak selesai setahun itu. Gua gak tahu ngapain lagi gitu kan. Duit udah nol. Udah kosong banget. Udah gak tahu ngapain lagi gitu. Gue coba melacur lah gitu. Gue nyoba gitu kan. Gue nyoba masuk ke perusahaan, masuk kerja, pengen kerja itu kan, pengen kerja Bener gitu kan, bener lah, gak serabutan gitu kan.
Masuk tuh kan, gue masukin CV gue. Ternyata gak ada yang Belum rezekinya, Kagak belum ada masuk. panggilan, oke. Panggilan ada. 4 perusahaan tuh panggil. Cuma karena dasarnya gue, ya anjing ngeliat ya, jelma ngeliat gitu ya. Pas di interview teh, ih si anjing nih ngomong teh, nucruk atuh gitu teh. Dia langsung ngabokis wae gitu teh. Ah, serius lu gitu? Enggak dalam hati, tapi Oke. gue balikinnya dengan iya. bahasa-bahasa akademisi lah gitu Dihalusin kan. lah ya, Kayak gitu, cuma gini dihalusin kak, gitu. gue yang gak masuk akal dalam sebuah interview tuh, kalau kamu diterima, kamu akan, apa yang akan kamu lakukan untuk perusahaan ini? Itu menurut gue itu Oke. pelecehan intelektual. Gue belum diterima, tapi lu udah lu minta ide gue. Oh, oke, bisa. Lu udah, Iya. gue belum diterima di sini pak, tapi lu udah minta ide gue mahal ya gitu kan. Ngeliatnya gitu, tapi tetap aja kere boncos. Karena dapet duit anjing. Ide seorang diserojakan itu mahal. Gak serojakan semua orang ya. Oh semua orang. Gue bilang Ya, semua semua orang. Oke, lu bosan terus lu ngelamar-lamar kerjaan gitu. Terus nggak ada yang bisa Masuk. dibilang nggak ada yang klop gitu ya kalau ya. Gak ada yang klop. Perusahaannya gak ada yang klop sama gue. Oke. Gue sih ayo aja. Oke, tapi di lain daripada itu gitu, selain daripada masuk-masukin kerjaan dan ternyata emang belum ada yang masuk gitu ya. Hal apa lagi sih ini yang biasa dilakuin ketika lu lagi nulis buku, lu lagi nulis lagu, tapi lu kayak tiba-tiba, udahlah gue males tar dulu deh gue bosen. Biasanya untuk... Ngembangin moodnya. Nah, Ngembangin apa tuh mood, biasanya? Gue paling nongkrong sama teman-teman. Nongkrong. Cuma butuh sehari aja gitu atau... Nyari ide. Kayak obrolan kayak gini kan juga dapetin mood gitu. Mood tuh gak cuma lu dapetin ketika lu sendirian, dalam posisi sendirian, lu mikir keras banget, itu gak ada akan dapet ide itu. Ide itu ada ketika lu berinteraksi dengan orang. Iya, Ada kita jadi denger tarikan emosional sama orang. Kita denger cerita dia apa gitu mungkin gitu lu ya. keluar, Oke. gitu. Oke. Tapi memang pernah juga mentok-mentok yang, yaudah gue gak mau ngapa-ngapain lah gitu. Itu masa-masa fase yang lama juga, 3 bulan tuh gue. Oh, jadi kayak bener-bener black out aja gitu ya, kayak Dan ini nggak juga bingung gitu sebenarnya ya. di tahun kemarin tuh sebenarnya gue mau ngeluarin novel juga, cuma nggak selesai. Terus bulan Maret ini sebenarnya gue juga ada sebuah kayak sayembara gitulah, tulisan gitu. Cuman gue nggak submit, mereka udah minta dan bla bla bla. Gue bilang gue mentok, gue nggak tahu lagi mau ngapain gitu. Iya. Tapi akhirnya gue diundang di sini, gue di sini buat nyanyi lagi gitu. Gue udah lama juga. Berarti guys itu tuh salah satu caranya Bang diserojakan nih tadi Pokoknya ya. lu kalau misalnya mentok lu jangan sendirian lah. Karena itu bukan lu Malah makin hancur kali ya, makin hancur. Pokoknya pikiran negatif ketika lu satu ruangan lu sendiri itu kan kalkulasi aura-aura gitu kan pasti ada. Iya, gitu kan. jadi ibaratnya kayak Nggak kita keluar lah. Iya. Jadi negatif lu keluarin tapi negatifnya nggak kemana-mana nih. Tetap di situ juga kalkulasinya gitu kok. Tuh guys, itu kita dapat tips lagi tuh kalau kita lagi ngerasa bosan atau misalkan lagi ngerasa kayak udahlah gue malas gitu kan. Kalau lu Kita sukanya- sebisa mungkin menyibukkan diri dengan orang lain gitu ya. Asal positif lah gitu. Dengan cara yang positif. Oke, Bang, thank you banget nih. Thank you Tapi juga, sebelumnya Nanda. gue pengen tanya Nanda ya, dulu nih. Nanda. 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 Mau manggil Asmiranda juga gak apa-apa. Asmiranda. Kalau gue manggil lu ini apa? Apa ya? Lupa tadi gue pikir. Nggak jadi deh, nggak jadi. Oke, kita langsung aja nih ke promo-promo karyanya Promo, Bang iya. Seroja, terus promo sosial media juga. Terus buat teman-teman Super Friends di rumah jangan lupa juga buat subscribe Super Squad Bogor Barat. Nonton juga ya videonya. Iya nonton juga, terus udah gitu untuk Instagramnya juga jangan lupa di follow guys. Ada Super Squad _ Bogor Barat. Supaya kalian tahu nih nanti siapa sih pemenang kuis giveaway-nya gitu. Tapi sebelum kita berpisah, jangan sedih dulu. Kita bakal tetap nanya nih, harapannya Bang Seroja untuk karya lo sendiri tuh apa sih Bang? Bisa buat diwariskan. Itu doang sih. Oke. Bisa buat referensi generasi-generasi yang selanjutnya lah gitu. Bisa bermanfaat untuk banyak Bisa orang gitu ya? bermanfaat, gitu. Oke. Harapannya nih guys nih, tadi Dan gue dengar- juga harapan gue bisa konsisten lah di sini gitu. Di ranah-ranah kesenian ini. Gitu. Oke, ya kita doain ya guys ya, kita sama-sama berdoa nih. Berdoa mulai menekan Jangan sekarang. Kita sama-sama berdoa nih supaya harapannya Bang Seroja ini bisa terrealisasikan. Harapan lo gimana? Nan? Harapan gua sih tidak muluk-muluk ya, saya hanya pengen sehat biar tetap bisa nyari uang. Tapi nikah udah nikah? Nikah belum? Oh, nikah belum. Alhamdulillah. Berarti harapannya nikah lah ya? Enggak, ntar aja. Oh, ntar lagi, oke. Oke, itu tadi soal harapan ya guys ya. Soal gue jangan didengerin itu intermezzo aja kok, ya bercandaan aja. Siapa tahu nanti ada yang ngomenan. ya,
Ya itu mah gak tahu lah ya. Bonus. Harapan udah, terus sosial medianya promoin dong sama promoin karyanya juga tuh. Sosial media, gue aktif di Instagram. Di situ lu bisa lihat gue nulis, bisa lihat lukisan gue. Nama akunnya Diserojakan. Diserojakan IG-nya guys. Kalau lu mau lihat kalau mau nyimak tulisan-tulisan receh gue yang sampah dan lain-lainnya itu ada di Twitter. Twitter gue juga sama Diserojakan. Oke, kalau YouTube Kalau ada? YouTube isinya lagu gitu kan, musik-musik. Sama namanya juga? Namanya Diserojakan, search aja. Oke. Karena tadi 0303 juga ada di YouTube, ada di SoundCloud. Oh udah ada ya? Ada. Udah ada di digital platform juga tuh guys, lagunya Bang Serojan. Kalau misalkan novel ini juga ada di aplikasi kayak Play Store gitu tuh. Oh iya kayak yang buat baca gitu ya? E-booknya ada di Play Store. Kalau Oke. fisiknya bisa ngontek langsung ke gua di Instagram atau di Twitter gitu. Oke, kita sama-sama berdoa untuk harapannya sih Bang Seroja ini ya guys. Berdoa untuk semua, gue bilang semuanya untuk dulu. untuk semua tuh supaya masa pandemi beres, kita kan senang-senang lagi gitu kan. Amin, ada, ya mudah-mudahan. Ada gitu kan, bisa nikah juga si Nanda ini ya. Saya lihat kurun-kurun juga bisa. abis ini jalan-jalan gantian gitu. saya yang di sini nih ya. Di sini. Gak apa-apa biarin, walaupun gak ada yang nonton juga ya kalau saya yang Ya diwawancarain pasti gitu. ditonton lah kalau wawancaranya isinya yang disukai Apa sama nih? para penonton YouTube. Masalahnya tidak ada yang suka sama saya, tidak ada. Topiknya kita ngembangin topiknya. Oke, baiklah. Nih Bang Seroja makasih banyak. Makasih juga sama-sama. Makasih banyak mampir-mampir lagi ke Ospek. Guys, makasih banyak juga buat kalian udah mantengin Ospek dari segmen 1 sampai segmen terakhir ini gitu. Kita sama-sama berdoa supaya semua yang diharapkan terkabulkan gitu. Dan jangan lupa juga untuk ikutin sosial medianya Super Squad Bogor Barat dan juga sosial medianya Bang Seroja. Kita bakal ketemu lagi di Ospek di episode selanjutnya. Thank you Super Friends. Introducing the new chapter all about community, super music, super talks, super challenge, super soccer, and super adventure. This is a new chapter, Super Squad Bogor Barat. Introducing the new chapter all about community, super music, super talks, super challenge, super soccer, and super adventure. This is a new chapter, Super Squad Bogor Barat. Oke, ini lagu terakhir, judulnya Haudia. Rintik hujan berirama pada genting kedinginan, selimut jendela silih terbang, namun tetap pada tempatnya. Petangku kini adalah tumpahan tinta warna lembayung yang tercampur abu. Tak ada bahagia di musim ini kecuali kau mencintaiku. Hujan kini milikmu, biar aku yang memisah. Tak bisa ku teruskan menunggu di balik hujan. Terserah
ganti Kejora di rayuan timur. Hujan kini milikmu, biar aku yang memisah. Tak bisa ku teruskan menunggu di balik hujan. Terserah kau adalah kepekatan warna di langit malamku yang mengganggu purnama, dan kau adalah kepekatan yang benderang ganti Kejora di rayuan timur. Namun tak bisa disentuh. Rasanya super. Introducing the new chapter all about community. Super music. Super talks. Super challenge. Super soccer. And super adventure. This is a new chapter. Super Squad Bogor Barat. Introducing the new chapter all about community. Super music. Super talks. Super challenge. Super soccer. And super adventure. This is a new chapter. Super Squad Bogor Barat.